Di sebuah kota yang terus bergerak, di antara hiruk-pikuk kampus dan suara jalanan, hidup seorang mahasiswa bernama Karang. Ia bukan siapa-siapa, tapi punya sesuatu yang tak bisa dibeli, yaitu keyakinan. Kata-katanya tumbuh dari kegelisahan, dari kenyataan yang tak ingin dibungkam, di rumah kecil bersama ibunya yang ia cintai, dan di luar sana bersama kawan-kawan seperjuangan. Karang belajar bahwa hidup bukan hanya soal lulus kuliah, tapi tentang memilih, diam, atau bersuara. Di tengah riuhnya dunia luar, Karang pulang ke satu-satunya tempat yang membuatnya tenang. Tapi bahkan di rumah, kekhawatiran ibunya tetap tak bisa ia hindari. Ibu, ini obatnya. Nanti jangan lupa diminum ya. Kamu belum makan, Nak? Tadi di kampus nyemil roti. Terus juga lagi nulis media buat ngungkit soal kekerasan kemarin tentang pasar yang digusur. Kenapa kamu terus yang bersuara? Kamu sendiri tahu kan resikonya? Karena mereka yang paling bersalah justru jadi paling berkuasa. Dan karena aku anak ibu, aku belajar dari ibu untuk tidak tunduk. Jangan sampai suara itu membuat kamu hilang ya, Nak. Nanti yang menjaga ibu siapa? Kabar tentang Karang dan tulisannya menyebar cepat. Di kampus, ia bukan lagi hanya mahasiswa. Ia jadi simbol perlawanan. Tapi simbol juga bisa jadi sasaran. Besok kita turun di depan gedung Pemprov. Surat perizinan kita udah disiapin. Ya meskipun kita nggak dianggap. Emangnya lo yakin tetap mau memimpin buat turun? Lo itu sekarang lagi diincar aparat, Kar. Nama lo itu udah jadi bahan omongan. Setelah tulisan lu viral, muka lu tuh terpampang di forum-forum gelap loh. Gue juga dapat pesan ancaman. Kalau kita takut, kita selesai. Gue udah siap. Jaga diri lo, jangan bodoh karena sikap lo yang sok berani sendiri ini. Gue nggak sendirian. Kalian ada di sini kan? Aksi dimulai. Massa turun ke jalan. Karang berdiri paling depan dengan suara yang tak mau tunduk. Tapi di hadapan aparat, keberanian bisa berarti bahaya. Tolak pengusuran lahan. Kami datang tanpa senjata, kami hanya datang dengan suara, tapi suara yang kalian takutkan. Ini peringatan terakhir, bubar atau kami tindak dengan kekuatan penuh. Tolak pengusuran lahan. Mereka pasang senjata tajam, hati-hati. Rang, turun Rang. Mereka siap nembak. Kalau kau turun sekarang, untuk apa gue hidup? Tolak. Malam itu Karang pulang dengan tubuh yang lelah dan hati yang belum tenang. Di rumah ibunya menunggu dengan pertanyaan yang tak mudah ia jawab. Kamu pulang. Iya bu, aku pulang sebentar. Tadi ibu dengar di TV demo ricu. Apa kamu di sana? Iya, tadi aku yang memimpin. Apa kamu masih mau lanjut hidup seperti ini? Kalau aku mati pun, suara kami tak akan mati bu. Dan kalau kamu tak pulang? Jangan cari jasadku bu. Cari aku di barisan mereka yang menolak diam. Ketika semua sudah bubar, Karang kembali ke lokasi demo. Bukan untuk memulai kerusuhan, untuk memastikan semua aman.
Tapi justru di sanalah ia ditunggu. Lu gak usah gila. Ngapain lagi lu datang sini? Ya gue harus pastiin kalau semuanya itu aman. Tangkap, jangan kasih ampun. Jangan ganggu teman-teman saya. Tangkap saja saya. Kau sudah kami tunggu, bocah sok pahlawan. Karang ditangkap di ruang gelap dan sempit itu. Bukan hanya tubuhnya yang disiksa, tapi juga keyakinannya. Mereka ingin ia menyerah, tapi ia memilih diam. Kamu kira kamu siapa? Nabi rakyat. Saya cuma penulis. Kertas dan kata-kata saya yang kalian takutkan. Bocah sombong. Sebutkan siapa yang membiayai kalian. Siapa dalangnya? Rakyat. Kelaparan mereka yang membiayai kami. Setelah kata-kata yang tak bisa dipatahkan, tubuhnya jadi sasaran. Di tempat sepi, tanpa saksi, Karang menghadapi akhir. Bu, maaf. Belum sempat bawa ibu ke laut. Hari berlalu tanpa kabar. Telepon tak berbunyi, pintu tak diketuk. Yang tersisa hanyalah penantian dan rasa takut yang makin nyata. Tante, Karangnya belum pulang ya? Sudah 2 malam dia tak pulang. Dia biasanya nelpon. Kami cari kemana-mana. Karang, dia ditangkap. Tapi kami tidak tahu di mana keberadaan dia sekarang. Kalau aku tiada, bukan berarti suara kami padam. Suara itu kini kalian bawa. Di jalan-jalan, di bisikan ibu. Di dada mereka yang tak mau tunduk.